Halo friends, how are you today? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita. Dan Mr. Viko minta maaf, minggu kemarin Mr. Viko tidak bisa hadir karena ada halangan atau ada beberapa hal yang membuat Mr. Viko tidak bisa membuat video, teman-teman. Jadi Mr. Viko minta maaf, Mr. Viko tidak bisa hadir kemarin. Tetapi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita. Tetap dengan buku ini, teman-teman. Tetap dengan buku ini. Tetapi sebelumnya kita akan memulainya melalui doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami mengucap syukur. Kami bisa kembali belajar Tuhan. Dan biarlah apa yang kami pelajari dapat kami serap dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di halaman 32 sampai 34, teman-teman. Nah, kemarin kita membahas tentang flora dan mengenal tentang flora. Dan hari ini kita akan belajar manfaat flora bagi manusia atau juga makhluk hidup yang lain. Nah, teman-teman, seperti yang Mr. Viko bilang di minggu kemarin, bahwa ada berbagai macam jenis tumbuhan yang ada di bumi ini. Dan tentunya Tuhan menciptakan itu semua ada tujuannya. Nah, teman-teman, kenapa ya pemerintah mendorong setiap rakyat Indonesia atau terlebih kepada pemerhati lingkungan untuk menanam berbagai macam tumbuhan, teman-teman? Nah, salah satu manfaat dari flora atau berbagai macam ragam tumbuhan-tumbuhan ini yaitu untuk menghasilkan oksigen bagi manusia, teman-teman. Jadi, oksigen yang kita hirup ini, teman-teman, itu salah satunya itu dibantu oleh tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarmu. Nah, jadi penting sekali untuk menjaga kelestarian flora yang ada di sekitar kita, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam buku paketnya di halaman 32 dan 33, di situ ada beberapa penjelasan dan juga teman-teman nanti bisa membacanya supaya bisa memperkaya dan bisa lebih jelas dari apa yang Mr. Viko sampaikan hari ini, teman-teman. Nah, di dalam laut pun teman-teman nanti bisa baca di buku, oksigen yang ada di dalam laut itu pun dihasilkan dari rumput laut, teman-teman. Jadi berkat oksigen ikan-ikan dapat hidup. Nah, ya. Jadi teman-teman harus mengerti juga bahwa ikan itu nggak hanya sekedar air saja yang bisa membuat dia hidup, tapi ternyata ada kandungan oksigen yang dihasilkan oleh rumput laut sehingga ikan-ikan itu bisa hidup. Selain itu, teman-teman, selain oksigen, nah, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu dapat menjadi sumber penghasilan, artinya menjadi pekerjaan bagi beberapa orang, sehingga dapat menghasilkan uang untuk orang tersebut. Misalnya petani padi dan petani buah, petani sayuran. Mereka mendapatkan uang dari penjualan hasil panennya mereka. Nah, kalau di rumahnya Mr. Viko nih masih banyak nih padi nih. Mr. Viko nggak tahu nih ya di tempat kalian ya. Tetapi Mr. Viko kalau pagi itu suka melihat daerah sekelilingnya Mr. Viko, dan Mr. Viko senang sekali. Kenapa? Karena Mr. Viko bisa lihat tanaman yang hijau dan begitu luas, padi di kanan kirinya, dan asik banget, teman-teman. Nah, di waktu tertentu ada beberapa orang yang memanen padi tersebut, mengumpulkan padi tersebut, dan akhirnya diproses sehingga akhirnya menjadi beras yang dijual sampailah ke rumah kalian. Dan teman-teman harus mengerti bahwa nasi yang teman-teman makan itu adalah hasil dari petani padi yang menjual beras itu ke toko, dan dari toko sampailah ke rumah kalian.
Jadi banyak sekali manfaat dari flora atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, selain itu teman-teman, flora atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita ini menjadi sumber makanan juga buat manusia ataupun juga hewan, teman-teman. Manusia bisa bisa mengambil hasil dari flora ini, misalnya buah-buahan atau padi yang sudah Mr. Viko sebutkan tadi, sayur-sayuran. Kita bisa manfaatkan untuk kita makan. Begitu juga dengan hewan-hewan yang ada di bumi ini, teman-teman. Hewan-hewan liar, mereka bisa mengambil buah-buahan juga untuk dimakan, bahkan daunnya, bahkan batangnya bisa dimanfaatkan untuk hewan-hewan liar ini untuk mengkonsumsi dan dimakan, teman-teman. Jadi banyak sekali manfaat dari tumbuh-tumbuhan atau flora yang ada di bumi ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di buku, ada satu contoh nih, teman-teman ya. Di kisah tentang Yunus 4 ayat 6 sampai 8. Yunus itu bersukacita sekali ketika dia melihat pohon jarak, dan itu tumbuhnya itu sampai setinggi Yunus, dan akhirnya Yunus bisa berteduh di situ. Teman-teman bisa lihat ya, ternyata tumbuh-tumbuhan dan flora itu bisa banyak fungsinya, bisa banyak manfaatnya. Yunus saat itu mengucap syukur, kenapa? Karena dia bisa berteduh di situ. Begitu juga dengan teman-teman. Kalau waktu Mr. Viko kecil dulu, Mr. Viko suka main ke ladang tebu, dan setelah itu metik satu tebu dan makan di atas pohon. Wah, siang-siang dingin enak banget, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin punya pengalaman yang lain. Jadi Mr. Viko minta teman-teman untuk selalu melestarikan tumbuh-tumbuhan dan flora yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, teman-teman, yang Mr. Viko bisa sampaikan adalah setiap pohon yang besar atau tumbuh-tumbuhan yang tinggi, teman-teman, biasanya itu dipakai untuk sarang burung, teman-teman. Jadi burung itu memanfaatkan pohon-pohon tersebut untuk melindungi telur-telurnya dari biasanya posisinya di posisi yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia ataupun hewan, teman-teman. Jadi banyak sekali fungsi dan juga manfaat dari flora yang bisa kita lihat hari ini. Dan teman-teman, sebelum Mr. Viko akan menutup video hari ini, teman-teman bisa mengerjakan tugas di halaman 34. Di situ akan menuntun teman-teman untuk lebih memperjelas lagi, untuk lebih menguatkan lagi apa yang kita pelajari hari ini. Jadi segera kerjakan di halaman 34, nanti bisa difoto dan dikirimkan ke nomor yang akan diberikan oleh guru kalian. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah selesai belajar hari ini, dan kami mengenal, dan kami paham, dan kami mengerti manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, friends. I'll see you next week. Bye-bye.